Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dengar? Dan sebelum orang tahu apa yang telah dilakukannya? Maksudnya apa? Konfirmasi dulu, jangan dihakimi apa yang dia lakukan. Dan itu hukum Taurat mengamanatkan itu. Maka hidup Yesus hari ini diwartakan, makin lama hidupnya makin menjadi perguncingan, pertentangan antara yang percaya dan yang tidak. Rintihan maut membisingkan telingaku, jeritan neraka menegakkan bulu romaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari Bait-Nya yang kudus ia mendengarkan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara yang dikasih Tuhan, mengakhiri pekan ini marilah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang senantiasa baru untuk kita, atas rahmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita, terutama rahmat Ekaristi, sakramen Ekaristi ini yang boleh kita rayakan baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing secara daring. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan yang menuntun, mengajak kita semua untuk makin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, perkara-perkara kita, kesulitan-kesulitan kita, dan sambil berharap bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan untuk kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, barang siapa berharap padamu takkan dipermalukan. Kami mohon, semoga kami dapat memahami bahwa dalam penderitaan dan penghinaan, Engkau tetaplah Allah kami yang murah hati dan setia akan janji-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku. Maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik,
akan menghasilkan buah di dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan Yesus berkata, "Dia benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Dialah Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Sebab kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Yesus, tetapi tiada seorang pun yang berani menyentuh dia. Maka ketika para penjaga yang ditugasi para imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada para imam kepala, orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawa dia?" Jawab para penjaga, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara para pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara kaum Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dulu datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar? Dan sebelum orang tahu apa yang telah dilakukannya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tiada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Beberapa hari terakhir sudah ada kelompok yang divaksinasi, kelompok lansia, dan juga ASN, TNI Polri, pelayan publik, pedagang pasar, seniman, dan seterusnya. Ada video pendek yang menarik tentang proses vaksinasi yang dilakukan oleh TNI, anggota TNI. Kalau Bapak Ibu pernah melihat, barangkali juga satu frekuensi dengan saya. Yakni ada seorang anggota TNI yang mau disuntik saja, bahasa Jawanya kipo-kipo, takutnya luar biasa. Baru dipegang saja sudah takut, dikira itu jarum. Saya percaya kanan kiri saya tidak takut jarum, kecuali yang takut. Takut. Saya tidak ngomong loh ya. Romo Yudo. Bukan saya yang ngomong ya. Jadi takutnya luar biasa, padahal TNI, anggota TNI ya, perang saja berani, peluru saja berani, darah saja berani. Tapi itulah ada bagian-bagian tertentu orang mengalami takut. Tidak hanya dengan suntik, barangkali takut gelap, takut darah, takut jenazah, takut ular, takut kegelapan dan seterusnya. Ada juga yang takut dengan suaminya atau istrinya, bisa jadi. Romo parokinya juga bisa jadi. Takut kuburan. Takut kuburan atau murti belakangnya itu aman sentosa. Yang takut malah kuburannya, Romo. Yang ingin saya katakan sederhana, orang mengalami ketakutan-ketakutan tertentu, bahkan ketakutan akan hidupnya sendiri, akan masa depannya. Orang seringkali ciut menghadapi perkara-perkara hidupnya, kesulitan-kesulitan hidupnya, ketakutan-ketakutan hidupnya. Kalau soal jarum itu wajar.
Tapi kalau soal masa depan, nyangkut hidup dan mati, seringkali orang ciut hatinya. Hari ini kita mendengarkan kisah Nabi Yeremia yang mengetahui masa depan hidupnya pasti akan sengsara. Karena banyak orang yang merancang kejahatan bagi hidupnya. Apa yang kemudian Yeremia katakan tadi? Dia mengatakan ini. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Persoalan hidup, ketakutan Yeremia, keciutan hatinya, dia percayakan kepada Tuhannya. Dan Tuhanlah yang dia yakini sebagai hakim yang adil, yang akan tahu membebaskan hidupnya. Injil juga kita dengar kisahnya. Betapa Yesus menjadi sosok yang menjadi pertentangan. Ada yang percaya kepadanya, ada juga yang tidak percayanya. Bahkan tadi ada orang yang mau menyentuh dia, ingin menangkap dia, tetapi tidak ada yang berani menyentuh. Pertentangannya adalah ada orang yang percaya kepada Yesus dan ada juga yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan tadi ada dinamika pertentangan di sana. Tidak mungkin Nabi itu datang dari Galilea. Nikodemus tadi memberikan kesempatan dengan mengutip hukum Taurat. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dengar dan sebelum orang tahu apa yang telah dilakukannya? Maksudnya apa? Konfirmasi dulu, jangan dihakimi apa yang dia lakukan. Dan itu hukum Taurat mengamanatkan itu. Maka hidup Yesus hari ini diwartakan, makin lama hidupnya makin menjadi perguncingan, pertentangan antara yang percaya dan yang tidak. Pekan besok kita juga akan makin dilihatkan bahwa Yesus makin lama makin menjadi perguncingan, perdebatan, dan bahkan hidupnya diarahkan kepada kematian. Yesus tetap berani menghadapinya karena dia tahu perkaranya akan Tuhan, akan Allah Bapanya yang akan menyelesaikannya juga. Maka bacaan hari ini mengajak kita untuk bermenung. Apakah kita memiliki ketakutan-ketakutan hidup? Kesulitan-kesulitan yang tak terpecahkan. Jangan takut. Yeremia mengajari kita, segala perkara kuserahkan kepada Tuhan. Kita hening senang. Kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mulia, darah anak domba yang tiada bernoda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Mulia, semoga perjamuan suci ini memurnikan kami, sehingga berkat kekuatannya kami hidup jujur dan saleh demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perjamuan Ekaristi ini. Sampai ketemu besok pagi di jam 8 dan channel yang sama. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara dengan seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kita, serta siapa saja yang kita doakan, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah kita diutus. Amin. Dadah, selamat beraktivitas, berakhir pekan.